kita akan membahas hari ini mengenai tren bisnis di bidang jaringan internet itu seperti apa. Harapannya siswa itu nanti bisa mengetahui apa-apa saja sih yang akan mereka kerjakan selama di kelas industri ini dan menjadi target pembelajarannya apa saja. Nah, ini penting di awal, Bu Sri dan Bu Diana. Ini di awal saat kelas berlangsung, harapannya siswa diarahkan untuk mengisi presensi atau kehadiran di LMS Binet Academy gitu. Jadi ini diarahkan untuk mengisi di akad.binet.id. Nah, siswa semuanya sudah kita berikan akunnya gitu ya. Betul ya Kak Atika, nanti mungkin dipastikan siswanya sudah dikirimkan atau mungkin bisa di-share kembali di grup gitu ya untuk akun LMS-nya. Jadi setiap siswa ini difasilitasi LMS ya Bu di di LMS kita di akad.binet.id sehingga sebelum sesi berlangsung pastikan semua siswa mengisi presensinya di LMS dan itu LMS-nya bisa diakses di handphone kok. Jadi lebih mudah gitu. Dan yang kedua, nah, ini juga menjadi penting harapannya kelas industri ini kan berlangsung di lab komputer ya Bu ya, sehingga nanti ada praktek typing test gitu. Typing test, jadi setelah presensi nanti ada typing test selama 10 menit. Ini fungsinya untuk apa? Siswa terbiasa untuk melakukan operate komputer atau laptop gitu ya atau PC dan juga mengetik lebih eh, lebih 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 terbiasa gitu ya Bu ya. Gitu nanti ada praktek typing test dulu dan target skornya 50 sampai 80 word per menit. Nah, ini adalah situsnya ya Bu ya. Di sini nanti tinggal diarahkan untuk siswanya melakukan typing test. Dan target skor yang harus mereka dapatkan ini 50 sampai 80 WPM. Seperti apa? Mungkin ini saya juga bisa tunjukkan dulu biar ibunya biar ada gambaran ya Bu ya. Seperti apa sih typing testnya gitu ya. Dan ini contohnya ya Bu. Ini bahasa Indonesia. Nah, ini di sini kan durasinya 1 menit. Jadi anak-anak punya kesempatan anak-anak itu punya kesempatan 10 kali atau 10 menit dan pastikan WPM-nya 50 sampai 80 gitu. Yes. Jadi mereka nanti seperti ini. Ini mungkin ibunya kalau mau apa coba juga boleh biar tahu kemampuan mengetiknya berapa gitu ya. Kurang lebih seperti ini lah nanti ya. Dan ini siswa harapannya mengerjakan di lab komputer karena di laptop dan di handphone itu beda gitu ya. Nah, yang ingin kita biasakan itu adalah di laptop atau di PC. Gitu. Kurang lebih seperti ini. Dan kemudian nanti di sesi terakhir materi kewirausahaan itu nanti kita akan berikan kuis. Kuisnya itu melalui LMS dan itu nggak perlu di deliver oleh Bu Sri atau Bu Diana nanti akan dari praktisi atau tutor expertnya yang akan berikan terkait kuisnya gitu. Nah, target belajarnya di materi tren bisnis di dunia jaringan internet ini apa? Pertama, pastinya siswa memahami tren bisnis di bidang jaringan internet itu apa saja dan juga bagaimana mengaplikasikannya dalam bisnis, gitu ya. Kedua, siswa mampu menjelaskan minimal 3 tren utama dalam bisnis jaringan internet. Dan yang ketiga, pastinya mereka mampu menyusun rencana bisnis untuk mini internet service provider, gitu ya. Karena kan targetnya mereka punya usaha di bidang internet ya, Bu ya. Gitu. Ini target belajar kita di pengantar. Gitu. Ini yang kita harapkan. Bu Diana masih di situ ya enggak? Bu Diana atau lagi break dulu? Iya, iya ada Bu, ada. Aman ya? Soalnya Aman. kameranya nggak ada, Bu. Saya khawatir Ibu ini lagi. Oh iya, ada. Ada ya? Oke. Ya, Nah, nanti tutor gurunya atau Bu Sri dan Bu Diana, guru di sekolah kita akan berikan ini ya modulnya, materinya. Jadi mengajarnya pakai apa? Pakai modul kita menggunakan modul kita, gitu ya. Tapi kalau mau dikembangkan boleh, gitu ya. Kalau mau dikembangkan boleh. Dan nanti juga guru-gurunya akan kita bekalin LMS, gitu untuk melakukan track siswa belajar udah sampai mana sih, presensinya gimana, ataupun mungkin dari sisi skor skor kuisnya kayak gitu.
skor belajarnya atau nilai-nilainya nanti kita juga akan berikan untuk melakukan monitoring gitu oleh gurunya. Mungkin ketika bisa dibantu nanti Bu Sri dan Bu Diana diberikan akun LM, dibuatkan akun LMS-nya ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya mengenai tadi format belajar sampai ke target belajarnya. Dan untuk mengawali di materi tren bisnis ini, itu kita melihat dari topik manfaat internet atau adanya internet bagi masyarakat atau pengguna itu biasanya ada apa saja sih gitu ya. Pertama, nah ini mungkin dari sisi gambar ini sudah bisa cerminkan pemanfaatan jaringan saat ini atau pemanfaatan internet saat ini sudah banyak banget digunakan oleh masyarakat bahkan menjadi kebutuhan primer seperti itu ya Bu Sri, Bu Diana bisa dilihat di sini ya untuk entertainment, mungkin untuk belajar atau bahkan untuk bisnis, untuk pendidikan gitu. Banyak segmen bahkan untuk hiburan, game itu adalah penggunaan atau pemanfaatan internet saat ini gitu. Nah, hal ini berdampak positif atau baik bagi masyarakat. Dalam hal apa saja, dengan adanya internet, nah ini juga kita ingin membawa mindset siswa untuk tahu dulu fungsi internet itu bagi masyarakat apa sih sebetulnya. Gitu. Sebelum dia jadi pelaku usaha, mereka harus tahu dulu eh, internet itu dimanfaatkan buat apa sih, buat nanti customer-customer mereka biasa digunain buat apa gitu. Nah, ini yang akan kita tekankan dulu. Pertama, dengan adanya internet, jadi ketika mereka jadi pelaku usahanya nih sebagai penyedia internet, karena kan nanti mereka jadi pelaku usaha ya mereka itu nanti memberikan fasilitas yang bisa membuat masyarakat mendapatkan akses informasi yang mudah gitu. Kemudian apalagi mereka nanti sebagai pembisnis di bidang internet itu akan membantu membuka peluang usaha baru bagi customer-customer mereka gitu. Karena kan dengan mereka menyediakan internet, mungkin bagi orang yang lagi punya jualan bisnis online ya mereka juga bisa terbantu dengan layanan internet yang akan nanti mereka berikan gitu. Jadi itu yang akan kita bawa sudut pandang itu bahwa nanti ketika kamu berbisnis, ya kamu memberikan kemudahan-kemudahan ini kepada customer-customer mereka gitu. Kemudian apalagi kita melihat adanya internet itu ya merubah pola komunikasi saat ini yang sebelumnya mungkin ketemu ngobrol ya kalau mau janjian itu harus ketemu ya sekarang komunikasi semua sudah bisa menggunakan layanan digital WhatsApp misalnya atau Telegram ya chat sosial media dan lain-lain gitu. Dan yang terakhir adalah pastinya dengan adanya internet itu meningkatkan kesempatan pendidikan yang seperti apa? Dengan adanya internet ini masyarakat, pelajar-pelajar di Indonesia, atau bahkan profesional di Indonesia, itu menjadi lebih mudah dalam mengakses pendidikan. Untuk kursus online, itu menjadi mudah banget. Gitu ya, sekarang tanpa batas, sekarang tuh belajar udah nggak punya batasan dan nggak ada alasan untuk nggak belajar, karena semua bisa diakses secara online, dan itu bahkan banyak yang free. Gitu. Nah, ini manfaat-manfaat yang didapatkan ketika pengguna atau masyarakat menggunakan internet. Dari sekian banyak, ini mungkin saya highlight empat hal ini gitu. Ini manfaat dengan adanya internet saat ini. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini sebagai pebisnis saat nanti sebagai pelaku usaha, ini kita perlu lihat bahwa orang-orang pakai internet itu buat apa aja sih? Nah, ini dari data yang didapatkan gitu ya di tahun 2000 nah, ini dari data yang diterbitkan ini kita bisa lihat untuk media sosial dari sekian beberapa aktivitas kayak media sosial itu 129,2 juta atau 97,4% masyarakat itu menggunakan media sosial. Kemudian untuk hiburan, orang-orang pakai internet itu untuk apa sih? Gitu ya, untuk hiburan itu ada 96,8%. Untuk baca-baca berita ada 96,4%. Kemudian buat belajar itu di 93,8%. Komersial kayak belanja-belanja gitu ya atau bisnis itu di 93,1% dan untuk layanan publik gitu ya yang selama ini untuk bikin KTP, bikin paspor atau apapun itu 91,6%. Artinya apa? Ini masyarakat itu ya sangat bergantung pada adanya internet untuk kegiatan-kegiatan ini.
Jadi bisa dilihat betapa pentingnya adanya internet bagi masyarakat gitu. Karena ya data ini menunjukkan jenis-jenis konten yang diakses oleh masyarakat itu apa saja sih gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke tren bisnis di bidang jaringan. Yang sebelumnya kita lihat pentingnya atau manfaat adanya internet yang digunakan oleh masyarakat itu apa saja. Kemudian kita lihat kemudian tren atau peluangnya ada apa aja sih di bidang jaringan itu, atau kalau kita mau berbisnis di bidang jaringan itu ada bisnis atau ada jenis bisnis apa aja sih? Nah, ini akan kita bahas agar teman-teman di TKJ juga paham. Saya anak TKJ, kalau mau bangun bisnis, apa aja ya bisnisnya? Gitu. Yang pertama, bisnisnya adalah ketika kita terjun di bidang jaringan, kita bisa menjadi sebagai penyedia jaringan 5G. Mungkin ini levelnya level corporate ya, gitu ya, yang memang bisnis profesional, tapi ini penting untuk diketahui bahwa potensi atau tren bisnis di bidang jaringan itu adalah pertama penyedia layanan jaringan 5G yang seperti apa? Biasanya pengembangan layanan internet ini gitu ya, yang 5G itu kan 5G itu tuh yang super cepat ya, yang ultra cepat karena kan perkembangannya semakin tinggi. Kemarin 3G, 4G, sekarang sudah masuk 5G. Dan ini biasanya masuk ke segmen bisnis dan rumah tangga seperti operator seluler, seperti itu ya, gitu. Kayak apa? Nah, ini yang paling terasa adalah di segmen manufaktur, gaming, streaming, layanan kesehatan, telemedicine gitu ya. Jadi penyedia jaringan 5G ini banyaknya di operator-operator seluler. Nah, ini bisnis yang digunakan, yang bisa dijalankan di bidang jaringan. Itu bisa dijalankan nggak oleh teman-teman SMK? Sulit ya, gitu biasanya ini untuk para profesional sebenarnya. Tapi perlu diketahui nggak? Perlu, agar mereka juga tahu bahwa peluang bisnisnya juga ada loh untuk menjadi penyedia layanan 5G atau di operator seluler gitu. Tapi kita lihat dulu karakteristik pembisnisnya yang seperti apa. Kemudian tren bisnis atau peluang bisnis lainnya di bidang jaringan itu ada apa aja sih? Yang selanjutnya adalah IoT atau smart solution. Itu anak-anak TKJ, anak-anak jaringan itu bisa masuk ke segmen bisnis ini. Yang seperti apa? Yang seperti solusi IoT itu kan mungkin sederhananya banyak digunakan untuk di smart home ya, gitu ya, rumah pintar kayak misalkan kita nyalain AC pakai voice gitu ya, bahkan controlling hanya dari jarak jauh gitu. Terusnya juga perangkat-perangkat yang ada di rumah deh gitu ya, yang memang dekat dengan kita, smart home. Kayak misalkan AC, lock door gitu ya, kemudian juga suhu ruangan yaitu AC, kemudian apalagi ya yang biasanya, atau bahkan TV, sound system dan lain-lain. Biasanya itu udah digunakan dan itu bisa nggak dirakit oleh anak TKJ? Itu bisa, memungkinkan gitu ya. Kayak misalkan membuat aplikasi smart home-nya atau bahkan perangkat IoT-nya sebenarnya itu bisa dirakit oleh teman-teman di TKJ gitu. Tapi memang ini butuh apa ya, kesiapan dan lain-lain hal gitu. Ini peluang bisnis yang bisa digunakan. Kayak misalkan smart smart solution atau smart home itu kayak Bardi gitu ya. Kalau Bu Sri dan Bu Diana pernah dengar smart home Bardi, itu sebenarnya dikembangkan oleh lokal 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 company gitu ya, maksudnya nasional, orang Indonesia gitu ya, dan yaitu perangkat smart home ini ya sudah menjadi kebutuhan bagi kalangan-kalangan yang memang membutuhkan kemudahan di rumahnya gitu. Ini peluang bisnis juga gitu, dan anak-anak TK aja bisa mendevelop perangkatnya gitu, dan juga bisa menjual. Oke, nah kemudian apalagi sih peluang bisnisnya di bidang jaringan ketika kita menguasai materi atau materi jaringan? Yang selanjutnya adalah penyedia layanan cloud. Gitu. Cloud itu yang seperti apa sih? Cloud itu adalah sesederhana data berbasis atau ruang penyimpanan berbasis cloud sebetulnya itu. Gitu, yang sebelumnya kita tuh pakai flash disk mungkin ya, pakai zaman dulu pakai disket, pakai CD. Sekarang sudah banyak bermunculan ya Google Drive, cloud, cloud khusus gitu ya. Kalau Apple mungkin ada iCloud, terusnya juga ada ya cloud khusus yang memang dijual oleh penyedia, yang di mana itu adalah
penjualan ruang penyimpanan data secara seamless gitu. Itu bisa dijual nggak? Bisa. Dan itu karena itu bukan apa, ya itu memang perlu dicari tahu dulu untuk pengembangan bisnisnya bagaimana. Jadi misalkan membuka layanan untuk cloud ditawarkan ke segmen-segmen tertentu untuk ruang penyimpanan gitu ya, kayak Dropbox gitu ya. Itu sebenarnya kan sebenarnya di-develop atau dikembangkan untuk menjadi sebuah layanan cloud yang akhirnya menghasilkan pendapatan atau bisa dikomersialkan. Itu anak jaringan basicnya sebenarnya. Terus apalagi keamanan cyber gitu ya. Kalau memang dan ini biasa bisnis dilakukan oleh anak jaringan gitu ya yang memang punya eh, passion khusus di bidang cyber security. Biasanya ini apalagi sekarang proteksi data itu sangat tinggi gitu ya, sangat dibutuhkan di perusahaan-perusahaan sehingga banyak startup-startup yang mulai hadir memberikan solusi atas apa proteksi data gitu ya, proteksi data di perusahaan atau di layanan atau di lembaga, solusi firewall gitu ya, untuk bisa menjaga keamanan data di perusahaan dan di lembaga-lembaga, bahkan sampai ke pelatihannya, bagaimana untuk bisa menjaga keamanan data di perusahaan. Nah, ini menjadi peluang bisnis juga kalau memang siswanya fokus belajar di cyber security. Nah, ini yang terakhir yang akan jadi fokus bisnis kita, karena ini kita sudah menemukan cara agar bisa diadopsi dan dijalankan oleh teman-teman siswa di SMK khususnya. Dan dari sekian banyak tren bisnis yang ada, gitu ya, akhirnya Binet bisa memberikan opportunity atau kesempatan berbisnis di bidang internet, gitu ya, penyedia layanan internet service provider. Jadi sesederhana kita menawarkan layanan internet bagi segmen pasar tertentu. Segmen pasar yang seperti apa? Bisa individu, bisa komunitas, bisnis, lembaga gitu ya. Nah, ini gitu. Nah, nanti mungkin saya akan jelaskan eh, kebutuhan-kebutuhan untuk bisa menjalankan atau membuka layanan ISP ini seperti apa sih? Karena itu sangat tidak mudah sebenarnya gitu. Nah, akhirnya kenapa Binet ini mempunyai apa ya memberikan kesempatan bagi siapapun yang ingin berwirausaha di bidang internet sekarang menjadi lebih mudah gitu ya. Makanya kayak ini menjadi bisnis proyeknya siswa yang ada di Yaspir. Itu tren bisnis di bidang jaringan. Nah, ini peluangnya kayak gimana sih di bidang ISP ini? Nah, ini juga perlu siswa nanti tahu, perlu diketahui oleh siswa peluang bisnis di internet service provider itu bagaimana, karena mereka akan menjadi pelaku usahanya nih. Jadi mereka harus tahu peluangnya, gitu. Peluangnya ada apa aja, gitu. Nah, eh ketergantungan internet kan udah banyak banget ya sekarang. Tadi udah disampaikan apa penetrasi internetnya digunakan untuk apa, gitu. Peluangnya di segmen apa aja sih untuk bisnis ISP ini? Nah, ini saya kategorikan menjadi 4 sebetulnya. Pertama, kita sebagai pelaku usaha bisa memberikan layanan internet untuk rumah tangga atau bisnis. Rumah tangga itu apa? Misalnya ya ke rumah gitu ya, di dalamnya kan ada keluarga ya, ayah, ibu, anak. Itu kita bisa nawarin ke situ. Atau ke orang yang memang jualan juga. Misalnya punya warung, punya bisnis, atau bahkan untuk apa? Untuk perusahaan misalnya, atau bukan untuk lembaga. Jadi layanan internet ini menargetkan segmen pelanggan yang sifatnya individu atau perusahaan. Jadi ada segmennya tuh. Jadi kalau kita ngebangun bisnis ISP itu ada segmen marketnya sebetulnya. Gitu. Nah, ini yang harus diketahui oleh siswa. Gitu. Nah, kemudian ada layanan internet untuk daerah terpencil nih. Yang seperti apa? Karena kita pengen mengisi kesenjangan digital gitu ya yang memang belum terjangkau oleh ISP besar. Makanya nanti ini pun akan berpengaruh terhadap perangkat atau material yang akan digunakan. Nah, ini mungkin nanti secara teknisnya Bu Diana akan banyak kita ajarkan untuk deliver internet itu bagaimana menggunakan perangkat apa saja dan apa saja skill yang harus dimiliki. Kemudian internet berbasis lokal. Kalau berbasis lokal ini kita membangun jaringan internet skalanya kecil untuk komunitas lokal atau yang dekat-dekat rumah dengan harga yang terjangkau. Nah, ini yang akan kita bangun di sekolah, terutama
kemudian di siswa yang akan dijalankan oleh siswa di rumahnya masing-masing gitu. Jadi internet yang berbasis lokal hanya di wilayah lingkup komunitas terdekat dari lokasi apa penyedia gitu. Dan yang terakhir adalah kemitraan dengan bisnis lain. Kalau ini biasanya layanan ISP itu ini menambah layanan-layanan lainnya. Kayak misalnya ISP itu nggak hanya nawarin internet aja, tapi juga dengan hosting gitu, dengan ada cyber security-nya, terus nawarin atau sesederhana kalau IndiHome itu kita sebut merek lah ya. IndiHome misalkan nawarin sama telepon, sama TV. Nah, itu sebenarnya dia bermitra lagi tuh dengan salah satu vendor misalnya karena memang dia fokusnya misalnya di internetnya. Gitu. Jadi nambahin add-on lain sebagai paket layanan yang bisa diberikan ke customer. Nanti apa untuk siswa gimana? Bisa nggak nambahin bisnis lain? Nah, kalau itu kan memang itu bisa nggak dilakukan? Bisa gitu. Tapi tinggal nanti mereka mau menambahkan layanan apa gitu. Misalkan layanan hosting itu yang kayak gimana sih? Domain misalnya gitu ya. Terus mereka bikinin, orang kan belum tahu. Tapi itu juga harus dilihat dulu marketnya kemana. Kalau marketnya di wilayah terpencil atau di wilayah perkampungan, itu saya rasa nggak banyak yang butuh hosting, keamanan jaringan, karena itu biasa di kota-kota besar. Makanya kita lihat dulu juga segmen market mereka. Makanya internet berbasis lokal ini yang memang akan menjadi bisnis proyeknya siswa nanti. Nah, ini yang memang perlu diketahui gitu ya oleh anak jaringan. Bisnis ISP itu sebetulnya persiapannya cukup kompleks gitu, tidak semudah itu. Makanya untuk jadi pengusaha ISP itu ya memang butuh keberanian, butuh modal yang besar sebenarnya untuk bisa menjalankannya. Karena prosesnya ada apa aja. Pertama itu pasti harus ada izin dan regulasi gitu. Izin regulasi untuk mendirikan ISP ke pemerintah ataupun otoritas telekomunikasi setempat. Bahwa oh saya punya izinnya. Nah, nanti siswa izinnya dari mana? Itu sudah dinaungi oleh kami. Gitu, udah dinaungi oleh Binet di bawah perusahaan. Jadi makanya harga-harga yang nanti ditawarkan pun, harga-harga yang ditawarkan dan yang dijual pun itu sudah termasuk ke dalam pajak, BHP USO, gitu ya. Jadi mereka sudah apa di bawah perusahaan kita gitu untuk penjualannya secara operasional. Nah, karena untuk membuat bisnis ISP itu izin dan regulasinya memang cukup kompleks. Dan yang kedua, pastinya butuh infrastruktur jaringan. Modalnya gitu ya. Modalnya apa sih untuk menjual internet? Ya pasti infrastruktur. Kayak apa aja? Server, router, modem, tower misalnya. Gitu. Jadi untuk ngejual produk internetnya ya pasti butuh infrastruktur jaringannya. Gitu. Itu adalah modal yang harus mereka siapkan. Kemudian apalagi untuk bisnis ISP ini, sumber daya teknologinya. Sumber daya teknologi itu yang seperti apa? Kalau untuk di jaringan, di bisnis internet, mereka bisa menggunakan fiber optik ya atau wireless broadband secara teknologi perangkatnya gitu. Menggunakan kabel fiber optik atau kabel LAN misalnya untuk antar rumah gitu ya, atau wireless broadband gitu. Atau wireless tuh ya pakai radio seperti itu. Nah, kemudian adalah mengenai, nah ketika sudah siap terkait izin, infrastruktur, sumber daya teknologinya, siapkan model bisnis dan strategi pemasarannya seperti apa. Gitu, karena bisnis nggak akan berjalan kalau nggak ada strategi pemasaran yang baik atau model bisnis yang memang tepat. Gitu, makanya nanti setelah ini semua, kita akan banyak membahas terkait segmen pasar, harga layanannya, dan strategi promosi ini mau gimana sih? Gitu. Dan yang terakhir adalah layanan pelanggan dan dukungan teknis. Karena kita ini, produk yang dijual ini nanti adalah jasa, artinya apa? Jasa yang memang perlu yang perlu jadi concern utama adalah terkait layanan pelanggan dan juga tim teknis yang siap untuk membantu. Gitu. Karena kita beda nih, produknya nggak ada produk jadi gitu ya. Layanan internet ini adalah jasa, sehingga memang yang harus disiapkan adalah terkait pelayanan pelanggan dan dukungan teknisnya. Ketika, oh,
customer saya mau connect nih gitu ya, tapi kok ada trouble. Nanti dicek apakah memang perangkatnya atau apakah karena jaringan atau karena apa gitu. Nanti akan dilakukan pengecekan. Kurang lebih ini untuk persiapan memulai bisnis internet. Ibaratnya mudahnya kalau kita mau jualan baju, apa aja sih yang disiapin? Ya pasti kainnya gitu kan. Ya pasti modelnya, desainnya. Nah, kalau jaringan ya seperti ini persiapannya. Kemudian, nah ini kita masuk ke dalam mulai bisnis internet service provider yang sederhana tuh bagaimana. Ini nanti yang akan dijalankan oleh siswa gitu. Dari sekian banyak persiapan tadi, itu semua kita sudah bantu provide agar anak-anak mampu menjalankan bisnisnya. Nanti teman-teman, bahkan di sekolah pun kita, saya juga perlu make sure apakah sudah terpasang Connect You Business atau Internet Voucher di sana. Jadi nanti bisa menjual Internet Voucher. Jadi Internet Voucher itu bukan yang digosok gitu ya, enggak ya. Jadi kayak apa ya, tetap betul ada voucher kode uniknya, tapi itu untuk akses internet secara free gitu ya. Atau secara bayar 2.000 atau 3.000 ya, tergantung penyedianya. Mau penyedianya mau ngasihnya free atau bayar sebenarnya. Atau misalkan sejam free dulu deh, di 2 jam, di jam kedua jam ketiga baru bayar misalnya 3.000 atau 4.000. Nah itu juga bisa diatur oleh si penyedianya. Nah itu nanti bisa menggunakan Connect You, dan ini nanti yang akan dijalankan oleh teman-teman siswa dan juga di sekolah gitu. Saya juga perlu pastiin sih di sekolah sudah terpasang atau belum terkait ini. Oke, internet voucher ini itu sudah kita siapkan dari sisi izin dan regulasi, jadi nggak perlu repot nyari izin regulasi secara khusus untuk mendirikan ini, karena semuanya sudah di under kita. Infrastrukturnya gimana? Infrastrukturnya juga sangat sederhana sebenarnya. Dari tadi yang harus ada server gitu ya, tower dan lain-lain, ya kita ini sudah siapkan di sekolah, tinggal nanti dipancarkan ke siswa. Jadi di siswa butuh apa aja ya nanti akan dijelaskan secara teknisnya. Gitu. Tinggal nanti apa yang perlu disiapkan oleh siswa itu adalah dari sisi pelayanan sampai ke harga, pengelolaan harganya gimana gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan pendapatan tambahan kepada siswa. Oke, nah sebetulnya untuk pengantar kewirausahaan kita nggak begitu kompleks ya, Bu Sri, sehingga kita hanya ingin memberikan pemahaman tren bisnis di dunia internet itu apa aja dan peluangnya apa aja, karena mereka anak jaringan, sehingga suatu saat kalau mereka misalkan mau mengembangkan bisnisnya dari yang cuman internet voucher jadi misalkan penyedia cloud gitu ya, mereka sudah ada insight-nya, udah ada idenya, oh ya ini bisa nih, saya jualin cloud-nya atau saya jualin hosting gitu ya. Jadi mereka sudah tahu skup mereka yang mereka kuasai di bidang yang saat ini mereka pelajari di kelas. Ya sebenarnya peluang bisnisnya ada variatif gitu. Oke, kurang lebih ini Bu. Dan nanti akan ada kuis gitu ya. Nanti kuisnya sebetulnya bisa nggak disampaikan oleh guru? Bisa saja Bu, kalau memang materinya mereka sudah cukup paham, bisa langsung diberikan kuisnya. Tapi kalau belum, nanti paling di pas saya datang kita berikan sesi kuisnya gitu. Gitu. Kurang lebih itu untuk materi pengantar kewirausahaan gitu ya. Selebihnya silahkan dikembangkan materinya gitu ya, karena ya saya yakin kalau kalau guru yang menyampaikan sangat sangat ini ya inovatif gitu ya, ada aja gitu untuk hal-hal yang bisa dikembangkan dari sisi materi yang diberikan. Tapi secara poin-poinnya adalah hal-hal ini yang memang harapannya siswa bisa memahami ya tadi untuk peluang bisnisnya ada apa aja, dan nanti terakhir ya mereka akan akan membangun sebuah rencana bisnis di bidang jaringan. Seperti itu. Nanti bisa dikembangkan untuk pembelajarannya bagaimana. Oke, kalau Ibu nanti mau nambahin kuis atau nambahin tugas itu boleh ya Bu ya saat di kelas, tapi yang kita wajibkan ya kuis dari kami gitu. Adapun tugas-tugas dari Ibu ya bantuan untuk anak bisa memahami proses, maksudnya itu bagian dari proses pemahaman siswa gitu ya.
Seperti itu, Bu. Mangga, kalau ada yang mau didiskusikan, sehingga nanti saat penyampaian materi ke siswa kita sudah bisa sama dan kita bisa mencapai target belajar ini. Mangga mungkin Bu Sri, Bu Diana kalau ada yang ingin tanyakan. Bu Sri boleh, mungkin karena Bu Sri yang akan menyampaikan materi ini ya Bu ya. Dan Bu Diana juga boleh, karena nanti pasti berkesinambungan dengan apa ya tadi distribusi perangkat dan lain-lain. Nanti boleh untuk di sesi nanti yang kedua dengan Pak Haris itu kan terkait jaringannya ya Bu ya. Nanti boleh tanya-tanya aja Bu. Dalam arti itu kan diskusi secara langsung nih dengan praktisinya gitu ya. Sehingga ya itu waktu yang tepat untuk nanya-nanya banyak hal diskusi sehingga nanti yang kita bisa deliver ke siswa itu bisa tepat sasaran dan juga target belajarnya juga bisa lebih tepat gitu. Gitu. Dari Ibu Sri mungkin ada. Bu Julfa ingin bertanya, Boleh, boleh Bu Sri. itu berarti untuk kuis itu eh jadi bisa tidak diberikan pas tanggal 4 nanti saja pas sama Bu Julfa apa gimana? Itu bisa keduanya. Jadi kalau Bu Sri rasa anak-anak cukup kondusif dan cukup memahami gitu ya, kuisnya bisa langsung diberikan. Tapi kayaknya, oh kayaknya dikasih tugas yang lain dulu deh gitu ya, biar ngebantu pemahamannya. Nanti juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya utamanya ada di pas sesi saya gitu. Pas sesi saya nanti saya yang akan deliver kuisnya gitu. Nanti kalau Bu Sri mau menambahkan tugas-tugas lain, misalnya Ibu mau ada ide nih untuk bikin tugas ini gitu ya, biar anak juga membantu proses pemahaman itu boleh. Gitu. Tapi yang utama adalah kuis dari kami gitu. Iya. Kuisnya soalnya sudah kita sediakan di LMS kita. Nanti anak udah tinggal isi, karena itu kan pilihan ganda ya Bu, jadi skornya nanti langsung keluar. Iya. Baik, Bu, Gitu. terima Ya, kasih. sama-sama Bu Sri. Mungkin sekarang udah ada gambaran-gambaran ya Bu ya, nanti ngasih tugas apa ya, biar ngebantu, ataupun mungkin Bu Sri mau nambahin ngembangin materinya kemana ya, gitu. Itu boleh ya Bu ya, itu silakan Bu Sri kalau mau mengembangkan materinya dan lain-lain hal, biar anak juga bisa lebih mudah dalam pemahamannya. Ya, Bu. Gitu. Ada lagi Bu Sri? Eh, mungkin untuk sekian dulu, Bu. Cukup ya? Iya. Oke, oke, baik. Dari Bu Diana? Kalau untuk materi ini cukup aja Bu. Ya, Nanti paling untuk pas jaringannya Bu teknis ya. ya, pas Iya, jaringannya ya Bu Diana iya, ya, siap. Itu iya, banyak diskusi aja dengan Pak Haris iya, ya Bu ya. iya, Kebetulan Pak Bu. Haris kan memang praktisinya langsung gitu ya. Sehingga khawatirnya apa ya saling melengkapi aja hal-hal yang memang perlu diketahui nanti langsung ditanyakan. Oke, karena ini masih pengantar ya Bu, jadi kita sifatnya apa ya menstimulasi siswa untuk apa ya ada sense of bisnisnya gitu ya Bu ya, karena kan anak juga masih bingung ya berbisnis tuh kayak gimana gitu ya, terusnya juga bisnis di jaringan tuh kayak gimana ya. Nah ini sebenarnya ya pembahasannya masih seputar masih ringan gitu ya, dan ini membuka wawasan mengenai dunia bisnisnya dulu gitu gitu, dan nanti baru pertemuan selanjutnya teknis secara jaringannya bagaimana. Oke, baik. Paling setelah ini nanti modulnya kita akan berikan langsung ke Bu Sri dan Bu Diana, gitu ya. Nggak perlu melalui Pak Fikri dan Bu Omah lagi ya. Jadi kita bisa langsung tektokan gitu ya, Bu. Dan Kak Atika mungkin bisa langsung bantu kirim materinya, biar bisa dikembangkan oleh Bu Sri, terutama karena Bu Sri yang akan menyampaikan. Gitu. Sudah dikirimkan ya, Bu, untuk modelnya. Oh, udah ya? Oke. Udah, Udah ya, tadi siap. udah kirim. Oke. Nah, untuk LMS-nya, Bu, ini juga kan untuk ngebantu ibu memantau siswa ini sebenarnya nilainya berapa nih untuk materi kewirausahaan gitu ya. Atau siapa aja sih yang masuk atau nggak masuk. Nah sebetulnya itu semua bisa diakses. Nanti kita akan kasih aksesnya Bu Sri dan Bu Diana untuk ngelihat progres belajarnya siswa gitu.
Nah, nanti ini Ibu masuk ke akad.binet.id. Nah, ini nanti kita kasih akunnya. Nanti Bu Atika akan kasih. Nah, sebetulnya eh ini yang Yaspip saya udah di-enroll belum ya, Atika? Oh, ini ya, udah ya. Nah, ini akan masuk nih di kelas SMK Yaspip 2025, gitu ya. Nanti diklik. Nah, nanti Ibu bisa lihat di sini. Ini ada materi-materinya nih, pengantar kewirausahaan, teknis pembangunan, dan lain-lain lah. Sesuai dengan jadwal pembelajaran kita ya. Nah, nanti Ibu bisa lihat di bagian, misalkan presensi, Ibu mau cek presensinya siapa aja, Ibu tinggal klik aja presensi yang nggak hadir siapa. Atau kuis nilainya berapa, Ibu tinggal cek aja, nanti ada nama-namanya di sini. Gitu, karena ini kan belum ada ya yang mengerjakan, kita masih kunci, jadi belum ada nilainya. Kerpuyeng. Gitu. Ini mudah banget Bu untuk pembelajaran. Jadi kalau ngenilai ya udah ada nilainya langsung, udah ada jawabannya. Nah, sebetulnya presensi itu kenapa kita buat di LMS? Karena biar anak-anak disiplin Bu. Dalam arti ketika anaknya hadir tapi nggak absen, ya dinyatakan tidak hadir gitu. Jadi dipastikan mereka mengisi kehadiran di LMS gitu. Meskipun dia datang tapi nggak ngisi absensi ya dinyatakan nggak hadir gitu. Ini untuk membangun disiplin mereka karena pembisnis harus disiplin gitu. Oke, paling itu ya Bu Sri dan Bu Diana. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan,